Ipswich Town FC adalah sebuah klub sepak bola dari tanah Inggris yang berbasis di kota Ipswich, County Suffolk, dibentuk pada tahun 1878. Ipswich Town awalnya merupakan sebuah klub amatir, di mana Ipswich Town memulai karir di Divisi 3, Liga Bagian Selatan. Kemudian, baru pada tahun 1936, Ipswich Town berubah menjadi klub profesional setelah memenangkan Liga Selatan pada percobaan pertama, dan finish di urutan ketiga pada musim berikutnya. Ipswich Town terpilih ke Football League pada tanggal 30 Mei tahun 1938. Kesuksesan pertama Ipswich Town datang pada musim 1953-1954, ketika klub berjuluk The Tractor Boys itu dilatih oleh Scott Duncan dan berhasil memenangkan gelar. Namun, Ipswich Town mengalami kesulitan di divisi kedua, dan setahun kemudian, klub tersebut mengalami keterpurukan. Tak bertindak lama, Ipswich Town saat itu langsung mengambil langkah yang cerdas, dengan segera memecat Scott Duncan, digantikan Sir Alf Ramsey, dan memang terbukti, The Tractor Boy kembali memenangkan gelar divisi ketiga, Selatan, pada musim 1956-1957. Dan setelah itu, nama Ipswich Town seketika terkenal, setelah mereka memenangkan divisi kedua, pada musim 1960-1961, di bawah racikan manajer yang masih sama, Sir Alf Ramsey, dan di musim 1961-1962, Ipswich Town berkesempatan memainkan perannya di divisi pertama, sekarang disebut Premier League, dan dengan kejutan, Ipswich Town langsung mengguncangkan dunia sepak bola tanah Inggris. Betapa tidak, Ipswich Town, yang merupakan tim baru promosi, langsung berhasil menjuarai Premier League Inggris. Ipswich Town mampu mengoleksi 56 poin dari hasil 24 kali menang, 8 kali bermain imbang, dan 10 kali menelan kekalahan. Padahal ya, saat itu, tim-tim besar Inggris, seperti Arsenal, MU, Chelsea, Tottenham, Aston Villa, Nottingham Forest, berkelana di Liga Inggris. Gelar Liga Inggris perdana bagi Ipswich Town menghantarkan Ipswich Town berlaga di European Cup musim 1962-1963, sekarang disebut Liga Champions. Saat itu, Ipswich Town berhadapan dengan tim asal Liga Malta, Floriana FC, di babak penyisihan, dan Ipswich Town berhasil menang dengan agregat skor 14-1. Dengan rincian kemenangan skor 10-0 di markas sendiri, dan kemenangan skor 1-4 di markas Floriana. Kemenangan atas Floriana menghantarkan Ipswich Town melaju ke babak 16 besar. Di babak 16 besar, Ipswich Town bertemu tim raksasa Italia, AC Milan, dan pertemuan ini membuktikan bahwa Ipswich Town belum cukup kuat di level Liga Champions. Ipswich Town kalah dari AC Milan dengan agregat skor 4-2, dengan rincian menang dengan skor 2-1 di markas sendiri, dan kalah 3-0 dari markas AC Milan. Setelah masa-masa itu, Ipswich Town kembali terdegradasi ke Divisi 2 pada akhir musim 1963-1964, di mana kala itu pelatih Sir Alf Ramsey juga pergi untuk menangani timnas Inggris, dan kursi kepelatihan diserahkan kepada Jackie Milburn. Namun Milburn tak begitu lama menangani Ipswich Town, sebab di awal musim berikutnya, Milburn mengundurkan diri, dan digantikan oleh Bill McGarry, yang sebelumnya melatih Watford. Nah, di bawah kendali McGarry, Ipswich Town kembali promosi ke Liga Inggris
pada musim 1967-1968. Namun, McGarry harus pergi pada bulan November tahun 1968 untuk menangani Wolverhampton Wanderers, dan kursi kepelatihan ditangani oleh pelatih interim Cyril Lea sebelum ditunjuknya manajer Bobby Robson pada Januari tahun 1969. Di bawah racikan Bobby Robson, Ipswich Town berhasil memenangkan Piala FA pada tahun 1978, bertepatan 100 tahun berdirinya Ipswich Town. Saat itu, Ipswich Town berhasil menaklukkan Arsenal dengan skor tipis 0-1 melalui gol tunggal sepakan Roger Osborne pada menit ke-77, dan 1 menit setelah mencetak gol, Osborne langsung digantikan oleh Mick Lambert karena Osborne tampak mengalami cedera. Dan di bawah kendali Bobby Robson juga, Ipswich Town berhasil menjuarai Piala Eropa, sekarang disebut Liga Malam Jumat, Europa League tahun 1981. Saat itu, Ipswich Town berhasil memenangi duel sengit atas tim dari Belanda, AZ Alkmaar, dengan agregat skor 5-4. Di leg pertama, Ipswich Town bermain di markas sendiri dan berhasil membungkam AZ Alkmaar dengan skor 3-0. Namun, di leg kedua, Ipswich Town justru dibungkam di markas AZ Alkmaar dengan skor 4-2. Setelah masa-masa kejayaan tersebut, Bobby Robson harus pergi meninggalkan Ipswich Town setelah mendapat panggilan tugas sebagai pelatih timnas Inggris, menjadikan Robson sebagai pelatih Ipswich Town yang kedua yang bekerja sebagai pelatih timnas Inggris setelah Sir Alf Ramsey. Kemudian, kursi kepelatihan digantikan oleh Bobby Ferguson. Namun, Bobby Ferguson tidak mampu berbuat banyak untuk Ipswich Town. Bahkan Ipswich Town terdegradasi ke divisi kedua pada tahun 1986. Kekalahan di babak playoff dari Charlton membuat kontrak Bobby diputus. Kemudian mantan pelatih Chesterfield, John Duncan, mengambil alih kursi kepelatihan pada bulan Juni tahun 1987. Selama 3 musim, Ipswich Town berada di papan tengah, dan hal ini membuat Duncan menjadi manajer Ipswich Town pertama yang dipecat pada tahun 1990. Lalu, pelatih dari Tottenham, John Lyall, ditunjuk menukangi Ipswich Town pada bulan Mei tahun 1990, dan di musim pertamanya, mulai terbentuklah kembali klub. Musim 1991-1992, tim asuhan Lyall berhasil kembali promosi ke Liga Inggris setelah menjadi juara divisi kedua. Musim pertama Ipswich Town kembali ke Liga Inggris bertepatan dengan peluncuran FA Premier League, dan di musim pertamanya di bawah kendali John Lyall, Ipswich Town hanya mampu bertengger di posisi ke-16, dan di musim 1994-1995, Ipswich Town kembali lagi terdegradasi dari Liga Inggris, hingga promosi lagi pada musim 1999-2000, setelah memenangi duel kontra Barnsley di partai final playoff dengan skor 4-2. Sekembalinya Ipswich Town ke Liga Inggris di era tahun 2000-an, di musim pertama, Ipswich Town mampu finish di posisi kelima dan berhak mengikuti turnamen Piala UEFA musim 2001-2002. Namun, kiprah Ipswich Town di Piala UEFA musim 2001-2002 hanya mentok di putaran ketiga setelah dikalahkan Inter Milan dengan agregat skor 4-2 dari hasil kemenangan tipis 1-0 di markas sendiri, dan kemudian dilucuti di markas Inter Milan dengan skor 4-1. Di kompetisi domestik, di musim yang sama, 2001-2002,
Kurangnya konsistensi membuat penampilan Ipswich Town tak terbendung hingga terjun bebas dan harus kembali terdegradasi. Namun, itu tidak menjadi kabar buruk bagi Ipswich Town, sebab meski harus terdegradasi, Ipswich Town, yang saat itu di bawah kendali pelatih Dale Robert, berhak mengikuti Piala UEFA musim 2002-2003 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hak itu didapatkan Ipswich Town setelah memenangi hadiah dari jalur yang tidak lazim, yaitu Liga Fair Play. Ipswich Town keluar sebagai pemenang yang beruntung bersama tim asal Republik Ceko, SK Sigma Olomouc, dari 17 asosiasi nasional yang diundi. Kiprah Ipswich Town pada Piala UEFA musim 2002-2003 hanya mentok di putaran kedua setelah kalah adu penalti dengan skor 4-2 dari tim asal Republik Ceko, Slovan Liberec, setelah di dua leg bermain imbang dengan agregat skor 1-1. Kembali di liga domestik, Ipswich Town, yang mana berlaga di divisi kasta kedua selama 17 tahun, tak mampu promosi ke Liga Inggris. Bahkan pada musim 2018-2019, Ipswich Town harus terdegradasi lagi ke divisi League One setelah terbenam di dasar klasemen kasta kedua musim 2018-2019. Pada tanggal 7 April tahun 2021, babak baru pada klub Ipswich Town dimulai. Marcus Evans Group menyelesaikan penjualan klub sepak bola dengan Gencenger 20 Ltd menjadi pemilik baru. Dewan Gencenger 20 Ltd yang terdiri dari Mike O'Leary sebagai ketua, ada juga Ed Swartz, Brad Johnson, Berke Bakai, dan Mark Detmer. Kemudian tiga nama yang terakhir yang disebutkan membentuk grup lagi yang dikenal sebagai The Trillions. Setelah 4 musim berkutat di divisi League One pada musim 2022-2023, Ipswich Town akhirnya berhasil kembali promosi ke divisi Championship atau kasta kedua setelah bertengger di posisi runner-up klasemen akhir. Kemudian, Ipswich Town pada musim 2023-2024 memiliki peluang, kesempatan sebagai kandidat calon tim promosi ke Premier League Inggris yang akan berlaga di kasta tertinggi sepak bola tanah Inggris untuk musim 2024-2025.